Selamat pagi, good morning teman-teman semuanya. Apa kabar? Good morning, hari Selasa sudah guys. Selamat pagi. Kopi gula aren, good morning. Kita mengumpulkan teman-teman dulu semuanya di sini. Selamat pagi, aku pakai lipen dulu sebentar. Ini lipen dikirimin milik anak bangsa dari si Guel, salah satu yang sering ngirimin aku dan aku suka produk-produk mereka. Lucu ya, sekarang tuh lipstick tuh lagi pada modelnya begini nih guys. Jadi dia tuh glossy, nggak bikin bibir kering, tapi kayaknya kalau dipakai makan juga hilang sih, tapi nggak kayak yang hilang banget, kayak masih ada sedikit, masih bersisa glossy-nya. Tapi turns out menurut aku ini tuh bikin bibir tuh jadi kayak iya, ini Guel. Ini bukan jualan, ini cuma pakai Guel. Kak Lucy sudah hadir. Oh, oke. Lucy sudah hadir guys. Oke. Selamat pagi semuanya. Good morning. Selamat pagi teman-teman. Produk baru. Hai, good morning Mama. Aduh, lipstick baru. Kirimin Lipstick baru dikirimin. Sekarang tuh kan banyak yang suka ngirimin apa segala macam. Tapi ada beberapa yang memang benar-benar kepake. Ada yang nggak terlalu cocok. Mungkin bukan karena nggak bagus, tapi emang nggak cocok buat kitanya. Tapi ini sih bagus sih, gue sih I like it. Oh ya, itu kayak ini ya, mirip-mirip si Something juga kemarin ngeluarin tuh yang kita cetek, ya kan? Lagi mau banget. Kayaknya lagi tren deh cetak gini, terus dipakai di bibir tuh yang glossy gitu, karena kan selama ini kan udah matte terus, jadi kan bibir kita kelihatannya kayak lebih, kalau matte tuh lebih kayak kering gitu kan. Benar lagi biar kelihatan agak-agak filler gimana gitu kakak. Bukan lagi. Iya. Selamat pagi teman-teman. Good morning. Jumpa di ML pagi. Pagi ini gue punya bukan topik sih, kayak ngobrol-ngobrol, karena mengingat dari kemarin podcast yang gue sempat cerita sama lo, dan 2 kali podcast, dua-duanya obrolannya seputar NPD. Terus? Kayaknya NPD ini emang lagi hits ya, lagi banyak dibahas ya seputar si narcissistic personal disorder ini deh. Iya, lagi banyak banget. Iya, dan ternyata bukan cuma sekedar selewatan bahwa narsistik itu adalah orang yang kayak misalnya apa-apa tuh berpikir bahwa dirinya tuh paling cakep, paling ganteng, paling oke. Tapi ternyata banyak hal loh, Bo. Kayak ke spouse, ke partner, ke pasangan yang mereka lagi in relationship, itu ternyata bisa segitu menyiksanya. Nih Jessie bilang, kalau teman-teman ada yang punya experience pengalaman sama cowok ataupun cewek yang NPD, Iwet Ramadan mungkin pernah punya pengalaman sama NPD, boleh kasih tahu, karena kayak gue 2 kali podcast ini dua-duanya cerita, dan dua-duanya apparently perempuan itu dua-duanya ngerasa bahwa mereka ibaratnya a victim of NPD. Nah, sebenarnya definisi NPD aja gue juga belum tahu pasti loh. Kayak apa sebetulnya? Apakah itu clinical terms gitu kan? Kayak misalnya kan banyak tuh emang secara klinis emang ada, atau memang asal-asalan aja? Soalnya orang suka kayak gitu kan, Neng. Coba aku sambil lihat NPD. Oke, terus Cerita kan yang kemarin gue podcast sama si Mbak Zoya Amirin, yang dia cerita betapa dia tuh ibaratnya suffer, tersiksa bertahun-tahun sampai sekitar berapa berbulan-bulan, hampir sekitar setahunan lebih sama cowok yang NPD. Terus gue bilang, emang kalau NPD tuh gimana sih Mbak gitu, kenapa lo sampai tersiksa sama cowok NPD? Emang cowok NPD tuh kayak apa? Jadi misalnya kalau menurut dia nih, misalnya ribut nih, berantem, dan apparently yang salah cowoknya misalnya. Ini kebetulan karena yang cerita perempuan ya guys, bukan berarti NPD itu selalu laki-laki. Terus udah gitu si orang-orang NPD ini bisa ibaratnya membuat dan memutar angle-nya sampai seolah-olah yang salah itu jadi berubah, seolah-olah
sebaliknya, sampai kita yang marah tadinya sama si partner kita gitu, emang jelas-jelas dia yang salah, itu bisa kayak kenapa jadi gue yang salah ya, Bo? Gitu. Kalau menurut dia, memutar balikan fakta kalau kata lagi dieksplor. Ini aku tadi coba buka, banyak sih yang bilang NPD itu apa. Ini tapi yang gampang ya, dan paling aman dari Siloam Hospitals. Jadi dia bahas nih, gue bacain dikit ya. Apa itu gangguan kepribadian narsistik? NPD atau gangguan kepribadian narsistik adalah salah satu jenis gangguan mental di mana pengidapnya menganggap dirinya lebih baik dan lebih penting daripada orang lain sehingga orang lain harus mengagumi, mencintai dan membanggakannya. Pengidap NPD cenderung memiliki rasa percaya diri yang sangat tinggi, namun di balik itu dia juga menjadi lebih sensitif terhadap kritikan orang lain. Benar, nggak bisa dikritik ya. Orang dengan gangguan ini cenderung memiliki empati yang rendah terhadap orang lain. Jadi beda sama punya rasa percaya diri. Rasa percaya diri itu positif, terbentuk berdasarkan kualitas diri dan pencapaian. Sementara narsistik kerap didasari oleh ketakutan jika orang melihat kelemahannya dan rasa takut akan gagal. Gitu katanya. Itu bedanya. Dan ini penting, pengidap narsistik juga rentan jatuh ke dalam depresi jika dikritik orang lain. Oh, baperan, nggak bisa banget disenggol, ibaratnya nggak bisa masukan gitu ya. Oh, jadi ada banyak loh ternyata. NPD itu ada jenis-jenisnya teman-teman. Ada yang narsistik yang tampak, ada yang terselubung, ada yang antisosial, ada yang prososial. Bisa sembuh atau enggak? Coba kamu ngomong dulu, aku coba cari. Nggak tahu ada hubungannya iya atau enggak dengan si NPD dengan kecenderungan salah satunya adalah misalnya nggak bisa, nggak tahu ya, ini again ya, kita kan bukan psikolog, kita nggak tahu ada hubungan apa enggak, tapi berdasarkan cerita-cerita kemarin dari beberapa teman-teman, NPD itu biasanya membuat pasangan atau partner jadi suffer, terus ngerasa bahwa si perempuan yang ibaratnya jadi partnernya, even though dia udah punya banyak achievement, pencapaian, selalu membuat si partnernya ini ngerasa tidak pernah cukup. Artinya ya lo S2 masa sih gitu. Gue kemarin ketemu sama S3, dia lebih oke loh. Dia tuh lebih secara emosional tuh lebih kayak lebih stabil ya dibandingin lo. Maksud gue lo tuh S2 tapi kok secara emosional kenapa lo sering bener-bener kayak yo-yo up and down ya. Jadi kata-kata dia tuh sering banget membuat si partner atau pasangannya ini, terutama kalau perempuan kan lebih baper ya, ngerasa sebagai seorang manusia tuh kayaknya nggak pernah, it's never enough, nggak pernah cukup, dan akhirnya jadi dry, kering, suffer. Jadi kayak si perempuan itu selalu kayak looking for another validation dan juga achievement. Jadi kayak ngebut lari mulu supaya si cowok gue, supaya si partner gue tuh, kata Jessie bilang merendahkan banget Kamela nih. Oke, ini kalau teman-teman yang punya experience boleh kasih tahu kita ya. Jadi kayak ngerasa bahwa gue udah gue udah S2, even gue udah expert dibilang ini, kayaknya nggak pernah cukup aja. Ternyata itu ada diagnosanya. Jadi kalau dari websitenya ini nanti teman-teman bisa baca sih dari siloamhospitals.com. Jadi ada diagnosis gangguan kepribadian narsistik. Jadi kalau memenuhi 5 dari 9 ciri-ciri itu artinya memang bisa jadi ada NPD-nya gitu. Mau dibacain nggak? 1. Membutuhkan pujian dan validasi yang konstan dari orang-orang sekitarnya. 2. Ngerasa dirinya paling baik di antara orang lain. 3. Ngerasa dirinya istimewa dan hanya bersedia berteman dengan orang yang dirasa setara. Kok sering ketemu orang begini. Nomor 4, selalu menghayal tentang bagian itu. Kenapa tuh kalau gue boleh tahu? Ya baru dibahas, Bo, adalah orang-orang yang kalau misalnya ketemu sama yang lain, begitu yang dirasa setara, nah baru deh orangnya difoto bareng sama dia. Kalau aku mungkin tidak disangka setara ya, gak difoto lah, padahal ketemunya udah lebih lama, kan udah pernah cerita gitu. Terus 4, selalu menghayal tentang kecerdasan, kesuksesan, kecantikan, kekuasaan dan pasangan yang sempurna. 5, mengharapkan perlakuan khusus dari orang lain, menganggap orang iri dengan dia atau merasa iri dengan orang lain. 7, sombong dan arogan. 8, sering memanfaatkan orang lain untuk keuntungan sendiri. Dan 9, memiliki sedikit empati dan tidak peduli perasaan orang lain. Tuh, jadi kalau 5 dari 9 udah ada ciri-cirinya, nah itu bisa jadi ini berdasarkan pedoman Diagnostic and Statistical Manual of Mental Disorder. Jadi kalau memenuhi 5 dari 9 ciri yang tadi gue bacain, katanya berkonsultasilah karena ada pengobatannya ternyata. Gitu.
For sure sih bukan self diagnose ya guys. Jadi ini kan cuma kayak ciri-cirinya. For sure kalau misalnya kalian pengen lebih tahu ya lo harus go to professional gitu. Cuma nih kayak Berry bilang, iya banget kak, sebenarnya orang-orang NPD itu ada banyak banget di sekeliling kita tanpa kita sadarin. Tapi kenapa ya baru kayak akhir-akhir ini kata NPD tuh kayak tiba-tiba it's like everywhere, terus udah gitu viral, terus orang-orang mulai kayak speak up tentang orang-orang NPD segala macam. Padahal kan pastinya dari zaman dulu juga pasti sebetulnya udah ada lah gitu loh orang-orang yang dengan disorder kayak gini. Walaupun mungkin ya sebenarnya each of us tuh juga pasti ada mirip-miripnya Bo. Walaupun mungkin secara kuotanya mungkin nggak banyak-banyak banget. Tapi kayak misalnya baperan perempuan tuh juga banyak kayak misalnya mau menstruasi, lagi hormonal, nggak bisa kesenggol dong, nggak bisa banget ibaratnya dapat masukan. Tapi kayaknya kalau NPD ini lebih merugikan ke orang lain ya. Terus dalam long term mau hormonal kek, mau nggak lagi hormonal kek, kan kalau menstruasi kan begitu lo udah mens kan kelar dong. Artinya lo udah stabil secara emosional gitu. Kalau ini kayaknya terus jadi behavior gitu. Gara-gara kenapa jadi banyak orang bisa jadi karena kita kan suka gitu, lo NPD banget sih gitu, nge-label aja. Padahal sebetulnya yang masuk kategori NPD itu kalau lo memenuhi 5 dari 9 ciri-ciri yang tadi gue bacain, ya kan? Kadang cuman ketemu satu gitu, tapi lo udah gampang melabelkan, makanya akhirnya di sosial media juga, oh ini orang NPD begini, padahal mungkin belum tentu, karena sebetulnya dari 9 ciri-ciri itu lo harus memenuhi 5, dan kalaupun merasa itu atau pasangan lo merasa lo adalah NPD, harus langsung dibawa ke tenaga medis, jadi kayak psikolog, psikiater untuk mendapatkan diagnosa yang tepat sebenarnya gitu, ya kan? Tapi biasanya kalau couple tuh biasanya akan lebih sensitif ya Mel. Dan misalnya nih lo udah menikah, suami lo atau pasangan lo atau istri lo itu udah, kok kamu kayaknya gini sih gitu, kita ke marriage consultant dulu yuk segala macam. Nah dari situ tuh sebenarnya baru bisa ditangani. Kalau misalnya ya kalau berantem doang susah ya Bu, antara pasangan doang, ya nggak sih? Anyway, lupakan sejenak tentang NPD. Tapi memang yang namanya cinta, gue kemarin nanti podcastnya belum gue posting ya. Memang cinta itu bucin ya say. Kenapa? Iya maksudnya Zoya Amirin yang kemarin cerita ini karena Mbak Zoya udah cerita di podcast gue, ntar gue akan post ya. Maksudnya untuk seorang expertise, seorang yang apa sih yang namanya alpha female lu, apa sih yang namanya strong woman lu, apa yang namanya S2 S3 lu. Kalau udah cinta ya itu kadang-kadang otak lu jadi kebolak-bolak, bener gak? Anda pernah merasakan itu Lucy Wiryono? Apa sih Anda kurang sekolah tinggi apa, lulusan Atma Jaya, nilai bagus, bahasa Inggris cus, Anda itu kalau dulu zaman gue radio, gue tuh selalu melihat itu sebagai role model yang kalau kan zaman dulu tuh gini, iya loh Mbok, lu tuh gini, lu tuh kalau misalnya karena kan you're my senior, jadi Lucy Wiryono ini guys kan zaman dulu tuh harus casting ke TV ya kan, jadi Lucy itu kalau casting dia itu bisa one take tanpa terburu-buru dan sangat menguasai knowledge-nya, jadi bisa ngobrol ya anak radio apparently ya Bo, tapi tidak semua anak radio menurut gue bisa punya public speaking yang kadang-kadang kan ada yang kalau mereka tahu pengen one take karena pressure gitu, jadi they talk too fast like me. Kalau Lucy itu enggak, Lucy, Dave Hendrik itu menurut Becky itu Mewu menurut gue cara ngomongnya tuh runtun public speakingnya ya. Kalau Panji juga public speakingnya juga runtun, coba politik terus ya kan. Anyway, jadi lu itu menurut gue cara ngomongnya enak apa, dan lu selalu misalnya dulu casting tuh one take Bo, udah udah selesai, iya habis lu sih siapa, si Enjong kata gue, lagi bangke mana gue masih dempul muka gue kata gue gitu kan. Kenapa bisa begitu? Tapi look what happened to you saat lu lagi kebolak-bolak asmara, lu lagi bucin, lu sendiri bilang gila lu ngapain, sampai zaman dulu kan radio ya Bo, kita tuh pengen ngambil izinnya susah banget kan. Kita belum melangkah ke benua Australia negeriku, dia udah melanglang buana ke sana say. Lu tahu ujung-ujungnya mohon maaf nih, maksudnya diselingkuhin ya Nek. Terus lu juga masih kayak anjir, mana Lucy Wiryono yang menurut gue kayak mana independent woman, mana ini strong woman. Kalau udah cinta tuh kebolak-bolak otak lu Nek. Emang. Ya, nah, itu dia contoh NPD tuh kayaknya. Setelah gue pikir-pikir. Si laki lo yang dulu. Iya, NPD tuh.
Kenapa menurut lo di NPD? Satu, dia tidak bisa stay dengan apparently he was cheating on you, dia nggak bisa stay. Tapi sebenarnya tidak semua cheater itu NPD, ya itu yang Enggak. Tapi kalau gue pikir-pikir ya gitu, itu kebodohan gue yang paling besar tuh itu ya, waktu pacaran sama itu orang. Tapi setelah gue pikir-pikir, orang ini memang kayaknya punya masalah dengan kepribadiannya dia, dan emang kayak gue pikir-pikir itu emang NPD nih gitu, dan merugikan orang lain, jelas merugikan banget gitu. Bukan masalah diselingkuhin mah biarin aja gitu, tapi maksudnya secara mental kan gue juga jadi ikut terdampak sebetulnya gitu. Jadi kenapa gue bisa bilang orang ini sepertinya NPD? Kenapa? Karena satu, dia itu memang selalu merendahkan gue, selalu ya bener, itu mulai dari jadi kayak dia bilang rumah lo sih kecil banget kayak kandang burung gitu, pernah bilang kayak gitu, padahal rumah bapak ibu gue ya gitu. Tapi saat itu jadi gue selalu dikecilkan dengan komentar-komentarnya dia, padahal sebetulnya waktu itu gue udah kerja duluan, dia masih belum bekerja, belum menghasilkan uang. Dia malah, gue udah pernah cerita juga ya, dia malah sering pinjem duit gue buat ngedanarin mobilnya. Nah, tapi kok dia tetap merendahkan gue gitu, padahal achievement gue tuh luar biasa menurut gue gitu. Tapi dia selalu bilang bahwa lo tuh nggak ada apa-apanya gitu. Padahal kalau misalnya di satu titik gue lagi ngerasanya bener nih otaknya, apaan sih nih orang, ini kenapa dia kayak gitu ya, tapi di saat gue lagi bersama dia, nah gue tuh jadi kayak nggak bisa ngapa-ngapain. Nah sebenarnya itu lebih dalam lagi dari sekedar kita bilang cinta itu buta, karena secara klinis menurut gue nih, gue kayaknya sakit juga nih gitu, makanya akhirnya gue ke psikolog kan. Yes, karena lu akhirnya getting used to with the situation, bahwa lu ngerasa bahwa emang kayaknya apapun validasi, apapun achievement yang gue dapetin, emang kayaknya I would never be enough. Emang kayaknya nggak cukup atau belum cukup. Jadi lu kayak lari terus, and then you feel suffer and thirsty and tired, like exhausted. Karena menurut lo gila, even cowok, kita yang ngobrol perempuan ya guys. Ini tidak ada, sekali lagi tidak ada gender bahwa NPD itu pasti perempuan atau pasti laki-laki, enggak. Karena kebetulan ini mama-mama yang lagi ngobrol. Jadi kalau cowok-cowok juga pengen share, boleh di apa komen. Jadi menurut kita tuh, dan perempuan kan baperan ya Bo, kayak anjir iya lo, gue udah S2 tetap aja. Nah si Mbak Zoya tuh juga gitu, gila ya dengan segala jadi dia tuh ngeyel begini, gue tuh kan ahli hubungan, gue tuh seksolog kata dia gitu kan. Gue itu kan membantu relationship orang, masa sih gue nggak bisa menyelesaikan si cowok NPD ini. Jadi dia tuh kayak kewalahan akhirnya, sampai pada akhirnya satu titik ngerasa gila, kagak bisa gue, no matter what ilmu yang gue punya gitu, kagak bisa gue selesaikan nih cowok. Emang gak bisa gue merubah dia, dan gak bisa make things work out between us, walaupun gue punya teori segudang dan buku banyak banget yang gue pernah baca. Jadi dia ngerasa kayak anjir gue useless lo gitu, ada gitunya Bo. Bucin. Nah tadi yang gue bilang gitu sebenarnya, atau awal-awal cinta apa gitu-gitu, percaya nggak waktu itu terjadi pada gue tuh sampai mikir gini, karena gue tuh orangnya sangat pemikir dan sangat observe bahkan ke diri gue sendiri gitu ya. Jadi gue tuh mikir gini, Sagi dan teman-teman tadi yang bilang bucin aja kali gitu, enggak, karena gue mikir ini apa ya, ini cinta kayaknya bukan deh, ini kayak nggak beres nih. Karena gue menganalisa sendiri dong gitu, ini kayaknya bukan nih, ini bukan cinta, apa gue cinta banget, enggak nih ternyata. Makanya akhirnya apa, gue mengambil langkah untuk udah deh, ini kayaknya nggak bisa. Karena begitu gue bukan pelet juga ya guys, bukan, tapi gue akhirnya mengambil sikap bahwa oke, ini this has to stop, karena udah nggak sehat dan gue udah terlalu direndahkan terus-terusan. Dan gue langsung oke, ini guenya juga harus dibenerin, bukan dianya udah nggak bisa gue apa-apain dan bukan tanggung jawab gue juga. Makanya gue mengambil langkah untuk ketemu sama psikolog gitu. Dan gue cerita, ini kenapa ya kok gue gini, karena kan ibaratnya tuh kalau dianalogikan kalian tuh kayak berada di dalam lubang puzzle tuh gitu ya. Terus lo nggak tahu. Nah si psikolog itu seperti ada di atas dan ngasih tahu jalan keluar nih. Kalau lo kesini lo mentok, jadi lo belok kanan, lurus, ada puteran gini. Nah dia akan ngasih tahu gitu. Nah ya, kopi gula aren lepasnya itu karena gue berusaha untuk menarik diri gue sendiri dan bawa gue ke psikolog. Karena kalau nggak gue nggak akan bisa lepas. Gitu. Ngeri loh. Itu sampai di situ ke psikolog lo guys.
sampai ke psikolog, sampai menyelesaikan karena dia ngerasa bahwa anjir ini apa gue yang salah ya, emang dari tadinya dia bilang gue nggak gitu gini, karena tiap hari kita bersama dengan partner kita yang toxic ibaratnya dikasih tahu gini segala macam, anjir nih anak jadi si independent woman, si smart woman ini berubah loh, jadi percaya sama apa yang diomongin sama si cowok itu. Sampai dia ke psikolog tuh cukup lama guys untuk menyelesaikan segala hal yang berarti udah wired deh, udah kayak untelan kusut nih ya kan. Itu seremnya tuh kalau lu tiap hari bersama dengan orang yang bilang bahwa lu nggak cukup. Simple deh nih ya, belum pacaran mah, belum nikah udah pacaran. Si cewek itu cinta sama cowoknya. Well, apparently they love each other, and then si cowoknya ini selalu bilang, gila ya si ini tuh cakep banget ya, seksi banget ya, sharing ke partnernya. Si ceweknya gini kayak iya cantik, ceweknya berusaha untuk baper doang, maksudnya ya udahlah dia cinta sama gue tapi ya emang cantik, dan ceweknya juga berusaha kayak ya di sini juga ganteng ya segala macam. Tapi you know what, ternyata perempuan dan laki-laki itu berbeda. Kalau perempuan dikasih tau kayak ini cantik banget ya dari orang yang lu punya feeling, dia lama-lama ngerasa anjir ternyata dia begini, oh si cowok gue ini tuh ngeliatinnya yang tipe cewek begini, anjir beda lagi sama gue. Misalnya kan tipe perempuan badannya beda-beda, bener gak? Jadi si ceweknya ini kayak wah gue work out, mungkin gue apalah, I do everything untuk bisa bikin gue back in shape atau segala macam. Tapi nggak bisa loh, kan ada perempuan yang petit ya dong, lo mau work out kayak apa juga tetap aja kalau misalnya tipe badan kan perempuan tuh emang udah A dan B ya, tipe badannya nggak bisa dirubah 100% gitu. Jadi si cewek ini mulai kayak gini, kayaknya si laki gue nih ngeliatin cewek yang begini nih gitu. Misalnya tadi gue bilang contohnya yang petit nih, anjir ternyata mungkin tipe dia gitu. Itu ngancurin tuh mah, itu kena tuh mentalnya. Dia ngerasa jir berapapun gue workout, berapapun gue udah misalnya operasi ya, kecil gue kecil. nggak bisa Bo, tapi ya itu gue tahu banget karena itu kayak jangan-jangan emang bener tuh kan, bener Bo, NPD setelah gue pikir-pikir ya, oh ini emang ada patternnya ya gitu. Jadi memang kalau nggak fisik, kalau nggak pencapaian, kalau nggak apa, tapi lo selalu dibandingkan sama orang lain dan lo tuh dikecilkan. Nah terus tau nggak? Jadi waktu itu yang Melanie yang papa bilang itu bener banget teman-teman. Jadi gue yang ngerasa kan gue cari uang sendiri gitu ya. Gue udah punya uang tuh, alhamdulillah waktu itu lumayan banget lah gitu, dari ngumpul-ngumpulin MC apa segala macam, gue bisa keluar negeri sendiri segala macam kan ya. Tapi itu nggak ada artinya apa-apa, sampai makanya pas gue datang ke psikolog gue, tahu nggak gue tuh melakukan apa? Hipnoterapi. Karena di situ gue tuh bilang sama psikolog gue, Mas kenapa ya? Aku tuh kamu ngerasanya apa? Dia nanya gitu kan. This isn't right, itu yang aku rasain. Aku bilang gitu, ada yang salah. Tapi ini jangan emang gue cinta atau emang kayak, tapi bukan deh, bingung sendiri kan gitu. Nah tapi kayaknya gue pengen keluar nih dari sini. Padahal gue selalu dibilangin sama dia gue tuh nggak cukup, gue tuh nggak keren, nggak hebat. Padahal gue ngerasa dengan gue bisa cari uang sendiri segala macam tuh gue rasanya I'm doing pretty good gitu kan. Sampai akhirnya tau gak Bu apa? Jadi gue di hipnoterapi. Terus psikolog gue nanya, oke, pencapaian apa yang kalau kamu lihat nih benda yang kamu punya, kamu misalnya beli dari uang kamu sendiri dan kamu tuh langsung keinget segala macam prestasi kamu dan apa yang kamu lakukan. Terus gue bilang, apa ya, karena gue orang yang gak seneng beli barang yang gimana-gimana. Aku kalau lihat buku tabungan aku sih, gue bilang gitu. Kalau lihat buku tabungan tuh gitu ya, dulu masih pakai buku tabungan ya teman-teman. Terus udah gitu gue lihat, wah saldonya nih oke banget nih, hasil pencapaian gue sendiri. Nah akhirnya sama dia kayak di hipnoterapi, dia bilang gini intinya, itu kan beberapa minggu. Setiap kali kamu melakukan sebuah hal ini, kamu memvisualkan buku tabungan kamu akan sadar betapa luar biasanya kamu. Jadi kamu gak akan mendahulukan dia lagi. Bener loh Bo, keluar gue. Iya kan? Tapi it's very complicated loh ternyata teman-teman berurusan sama orang NPD itu. Even lu yang menurut gue perempuan pinter, kena lu when it comes to heart, when it comes to love. Ini bukan berarti kalau yang pinter yang bodoh nggak bisa, enggak, maksud gue gini, even yang menurut kacamata kita perempuan pinter aja, when it comes to love,
anjir bucin cuy. Dan itu otak logika bener. Kayak cinta apa katanya, cinta tidak pakai logika. True sometimes. Tapi memang itu balik lagi sebenarnya bukan bucin. But then again, lo tuh mesti tahu banget ya diri lo tuh gimana. Karena kalau udah berurusan sama NPD itu kayaknya udah layernya udah jauh dalam banget. Tadi Hindarto tuh benar bilang itu namanya anchor, benar banget. Itu jadi gue dikasih anchor. April juga tadi ada yang bilang bagus nih, April. Jadi sebenarnya rata-rata yang kena NPD itu adalah orang yang punya high value. Justru ya kayak Mbak Zoya, gue, ya kan? Maksudnya korbannya NPD justru perempuan, orang-orang yang punya high value ya, Nek. Menarik ya? Nek, tapi ya, oke, ini menarik. High value perempuan, ini sorry nih guys, again harus ngomong perempuan karena kan kita cewek, jadi kita nggak tahu kalau laki ya. Perempuan yang udah punya high value itu kan struggle-nya luar biasa ya. It's a journey, perjuangan dari mulai dia sekolah, dia harus prove to many people bahwa gue cukup pintar. Dalam persaingan kadang-kadang perempuan kan suka dianggap sebelah mata. Many things, kita tuh harus kayak it's like a long journey, it's like a marathon, bahwa kita bisa menunjukkan bahwa gue punya high value. Tapi justru sudah nyampe ke high value itu pun, itu kalau tiap hari ketemu sama partner yang NPD, anjir ibaratnya batu kena air, kena ombak di laut, kekikis cuy, anjing, jadi kerikil tuh batu koral jadi batu kerikil, say, gila, jadi segini nih. Coba jadi batu akuarium aja, say, ya kan? Betul. Merasa kalau makin lama kawin bertahun-tahun bukan cuma batu kerikil, jadi batu ginjal, saya cuma segini nih. Ember. Tuh kan bener nih Pita Lopis, beberapa temanku pengusaha dan dokter dan dampak kena partnernya NPD tuh kan. Ya menarik ya Bo, kenapa bisa kayak gitu ya? Tapi emang rezeki aja sih menurut gue. Dan ya itu nggak semudah itu pada saat lu sudah di dalam. Kan ada ya gitu. Gue bertemu deh misalnya sama teman gue. Kan sekarang tuh gue cerita ya, lagi banyak sekali orang based on kontrak loh mah. Kontrak, a sheet of paper, ada kertasnya. Mereka agreed, Mbak Zoya juga kemarin cerita ya. They both agreed untuk menjalankan yang namanya open marriage. Ya dong. And then Ustaz, mute mah. Udin. Gak kedengeran. Ada kontraknya. Ada kontraknya mah, kayak kita nge-MC mah. Dan gini, kadang-kadang tidak semua, kalau yang kemarin ngobrol sama Mbak Zoya, ada yang pasangan itu datang memang ngerasa kayak anjir, we got no sparks anymore nih dalam pernikahan misalnya ya. Tapi kita nggak pengen divorce. Kita masih pengen work on it, apapun deh alasannya. Misalnya harta gono gininya banyak, say. Misalnya kalau kita sampai cerai minta sama bayi, nih harta repot dah urusannya. In order to keep all our harta, ya udah dah, we'll do anything to bring the sparks. Terserah, orang kan tiap pernikahan kita nggak bisa judge, beda-beda, bener gak Mam? Itu udah melewati itu ya. Tiap orang ada gila-gilanya sendiri kan. Atau ada yang mungkin ngerasa gini, anjir gue mah udah kayak temen kos sama dia, udah kagak bisa nih misalnya, ya kan. Tapi gue gak mau cerai, kenapa? Ya berarti gue cinta juga sama dia. Dia bilang, karena kasihan anak-anak. Bisa, ya dong. Kan kids tuh biasanya paling menjadi main reason dalam pernikahan dua orang ini stick together. Banyak, ya udah terserah. Nah, tapi ada kayak terjadilah gue mendengar cerita dari narasumber yang datang untuk minta open marriage tuh bukan both parties, bukan dua-duanya. Lekongnya misalnya ke gap selingkuh, misalnya nih ya, udah ke gap nih sama bininya nih mah gitu. Terus dia bilang, awalnya pasti kaget dong, sedih apa, wah aku nggak sengaja ini sengaja. Tapi akhirnya si lakinya bilang, ini adalah satu-satunya jalan. Lu harus kasih gue kesempatan untuk bisa punya mistress, dan hanya dia, gue bukan humping around, supaya gue bisa treat you better. Because when I feel happy outside the house, saat gue ngerasa happy di luar rumah dengan mainan baru gue, I bring better energy. Katanya nih narasumber yang gue ngobrol nih. I know, I was like, tapi mah buat kita kan langsung gini, bonbinnya bininya itu menjawab dari tadinya gue kayak gini, tapi lo nggak mau dong Nek,
misalnya gitu ya, kita dalam hati kita gitu ya, bininya tuh bisa kayak, gue coba deh, karena gue ngerasa dia tuh begitu ada si mistress ini, dia tuh pulang tuh treat me better, dia kayak lebih semangat, itu kayak lebih menggelora, karena dia ngerasa bahwa dia so much happier sekarang di luar, dan dia jadi ngerasa happy juga pulang. Nggak ngerti dah bagaimana. Sudah dong Nek, I was like, anjir gila kata gue, lu yakin gitu tuh, tapi beneran ada tuh, tapi itu beneran ada, banyak teman-teman yang bilang. Karena menurut dia, ya udahlah, ini satu-satunya, si partnernya bilang nih, ini satu-satunya kalau kita tetap pengen masih menikah untuk bisa menyelamatkan pernikahan kita, to bring the sparks to the man. Sparks according to whom? Ya to you. Nah tapi akhirnya si perempuan kan juga akhirnya kayak anjir ya gitu. Dan ini udah belak-belakan ya mah, belak-belakan dalam arti kayak ya udah apa namanya, ada kalau kata Mbak Zoya tuh ada kayak plan-plannya, jadwal-jadwalnya. Sampai kayak Mbak Zoya bilang kemarin, jadi ada ceritanya lah, misalnya gini, nyebutnya pakai kata-kata misalnya gini, aku mau beli anggrek dulu ya. Ini according to Mbak Zoya cerita ya, aku mau beli anggrek dulu. Beli anggrek tuh maksudnya adalah aku mau ketemuan sama my mistress. Abis beli anggrek, dia bilang juga, jadi ada nama-namanya. Aku hari ini udah beli anggrek, aku hari ini pengen beli melati ya. Melati itu maksudnya istrinya. You know those kind. Tapi lama-lama namanya manusia ya Nek, jadwalnya jadi kebolak-bolak, bener gak? Dan selalu kan yang namanya anggrek baru ya say, melati udah mulai layu tuh. Coba, ini terjadi tuh mah, gila gak? Tapi gue jadi inget cerita lo ini ya. Lo nonton Friends dong? Nonton ya. Inget nggak ada episode Joey bapaknya itu punya mistress? Ingat gak? Terus udah gitu dia sebel tuh gitu, apa nih bapak ibu gue udah kawin lama berpuluh-puluh tahun, terus tiba-tiba dia punya mistress. Akhirnya dia mengkonfrontir si mistress itu, jangan dong, kasihan nih emak gue gitu segala macam kan. Akhirnya datanglah si emaknya Joey ini, tok tok tok, lu konfront si mistressnya bapak lo. Kata ibunya si Joey, iya masa dia selingkuh dari lo segala macam kayak gini gitu. Kan sebagai anak pasti pengen bantuin dong gitu ya. Tau nggak emaknya bilang apa? Biarin aja, bagus dia punya hobi. Jadi dia pulang itu memperlakukan gue dengan lebih baik. Dia lebih hangat sekarang, dia lebih baik, dia lebih kelihatan cinta sama gue. Hah, aneh banget kata Joey-nya. Kenapa kok bisa kayak gitu? Ya mungkin dia ngerasa bersalah kali, biarin aja gitu. Nah sekarang dia jadi kayak balik lagi deh kayak kemarin gitu. Nah itu padahal Friends itu udah berapa puluh tahun yang lalu loh guys. Jadi it's not just happening now. Tapi kalau dibilang cari sparks, ya tapi ya again any couple is different gitu kan. Semua couple itu berbeda-beda. Tapi kalau kayak gitu gue nggak ngerti nyari sparks. Lu sparks kayak apa sih Nek? Iya gak? Exactly what I said. Bener kan? Maknya Joey zaman berapa itu, berarti era 90s ya, Bo. Udah bisa bilang, ya udah biarin aja deh, dia ada kesibukan, paling nggak ntar dia pulang dengan feeling guilty ape lah. Dia bisa treat me better. Anjir, Bo. Itu Friends tahun 90-an udah bisa ngomong begitu tuh dalam pernikahannya. Ya mungkin gitu ya, prinsipnya yang penting pulang. Itu yang kita pernah bahas juga, Bo. Isi boleh bececeran asal botolnya pulang. Itu gak ada urusan, nggak ada deh. Isi lo pulang ke sini, nggak ada urusan isi lo di luar. Nggak ada bececeran di mana-mana, ya kan? Tapi ya balik lagi gitu ya. Mungkin sekarang yang menarik adalah ya itu tadi ya, si Friends itu di tahun 90-an. Sekarang terjadi lagi. Banyak orang yang mungkin ngiranya mungkin emang sekarang aja Jawan makin gila kali. Enggak, Bu, itu udah ada ceritanya di Amerika ya. Ya. Mantan aset. Ini teman-teman jangan ngomongin dosa dulu. Ini kan lagi ngomongin fenomena. Ya kalau ngomongin agama udah pasti salah. Ini kita lagi ngomongin fenomena. Of course kalau udah ngomongin dosa udah tutup nih, ini end life udah selesai. Tapi kita berusaha untuk kayak ternyata ada nih things going on around us gitu. Terus udah gitu
Eh, nah ini dia bilang si siapa si Via Palace bilang justru kayak nggak punya value ya nggak sih kak mau sharing gitu. Nah gue juga berpikir, Mbak Zoya juga berpikir si Perenya juga nggak akan mau. Tapi ternyata dia mikir gini, satu juga biasanya kadang-kadang ada perempuan-perempuan yang they got no choice. Makanya I encourage all women, perempuan-perempuan yang dengerin kita harus punya kerjaan, harus punya financial minimal independen 100% sih enggak, tapi harus ada pemasukan. Bener gak mah? Karena banyak terjadi dari obrolan gue di podcast kemarin sama experts mengenai relationship ini, mereka sebetulnya nggak mau. The women they don't want it. They suffer mah. Karena gini, iya walaupun perjanjian ya udah lo bisa punya pacar juga segala macam. Terus si ceweknya ada beberapa yang kayak mulai kayak ya udahlah gue mulai kayak buka hati apa segala macam. Tapi sebetulnya that's not what they want. Mereka ngelakuin itu karena ngerasa kesel dan cemburu karena si lakinya ada mistress, ngerti gak? Nah dia mau kayak udahlah gue balas dendam, gue juga bisa. Dan you know cewek kan kadang ada kayak berusaha untuk menunjukkan gue juga masih bisa nih, gue pengen tunjukin gitu kan. Tapi in the same time gak bisa punya kekuatan untuk bisa melawan ataupun enggak gue nggak mau anjir gue cabut atau apa segala macam karena dependent financially. Ya memang tidak berdaya secara finansial, bener. Tapi kalau gue ya Bo, bukan masalah finansial. Kalau gue aduh Bo open marriage nanti dia udah dicobain sama macam-macam orang, penyakitan Bo, takut gue mah. Kalau gue mah itu aja ya gitu. It's not a sense of adventure apa segala macam, saingin badan. Kalau gue gitu, lu mau nggak akan ada habisnya. Lu mau cari spark satu abis sama yang ini, lu kurang lagi sparknya cari lagi sama yang lain. Sementara dia juga entah udah sama siapa aja kita juga nggak tahu ya kan. Dan kita itu masalahnya tidak pernah terbuka soal sexual record. Kita nggak pernah terbuka loh ya kan. How many people have you been sleeping with? Nggak pernah tahu. Dan kalau ngomongin soal ini menarik loh. Kita tuh belum pernah ngomongin ya. Kalau dalam perkawinan yang ngomong-ngomong secara berdaya secara finansial, sebenarnya kita tuh juga nggak common untuk bikin prenuptial agreement atau postnuptial agreement, ya kan? Bikin nggak? Nggak ada suaranya. Udah sekarang ada kan? Dah. Ini kayak ini take few seconds untuk Jadi itu exactly what I asked to Mbak Zoya. Gue bilang, Mbak, kalau punya, maksudnya gini, kalau open marriage, ini open marriage bukan hampir ngeran ya mah. Jadi si perempuannya, bininya tahu lakinya sing one person. Sebaliknya mungkin si lakinya juga tahu bahwa bininya sing one person. Jadi sama-sama tahu gitu. Terus gue bilang gini, tapi kan kita nggak bisa guarantee Mbak. Walaupun kata cuma satu-satu, ini yang di luar dia sama siapa hampir around, bener ya? Nah kalau kata Mbak Zoya, makanya dalam misalnya 3 bulan 6 bulan berskala itu harus cek sexual disease, HIV dan segala macam. Repot. Nah ini Sagi the Explorer benar. Jadi dia tuh bilang kalau adiknya bikin prenuptial agreement sama bule. Iya biasanya kalau bule-bule tuh gitu ya, bikin prenuptial agreement. Tapi gue juga bikin Bo, bukan prenuptial tapi ya postnuptial. Gue juga bikin print up tapi lebih ke print up harta benda. Iya. Tapi sekarang tuh ada loh teman-teman. Jadi kalau misalnya dulu ya udah keburu kawin, belum pernah punya prenuptial agreement, sekarang tuh bisa ada yang namanya postnup. Jadi itu dibikin setelah lo menikah gitu, perjanjian pisah harta segala macam tuh bisa gitu. Carilah lawyer yang bagus, ada kok. Gitu. Oh, udah bisa ya? Walaupun setelah menikah udah bisa ya? Bisa, namanya postnup. Jadi bukan prenup. Kalau prenup kan dilakukan sebelum lo menikah. Nah ini namanya postnup. Gitu. Nah, banyak. Oh bener itu mah. Punya lagi ngelakuin open marriage, keduanya punya pacar. Di ordinary coba tanya, sampai sekarang masih happy nggak sih mereka? Masih they still living in a happy marriage nggak sih? Walaupun dua-duanya ibaratnya bisa oke, ini suami, ini istri, ini pacarnya. Coba gimana coba? Coba ya, kamu cerita ya. Ini ada kalau bikin postnup iya harus pakai lawyer dong. Kan nanti biasanya akan didata asetnya apa aja, mau atas nama siapa. Nah itu nanti ada perjanjiannya gitu. Lawyer kan banyak di Indonesia. Ada Rasman, ada Bang Farah Abbas, banyak. Ada siapa lagi? Bang Hotman, ada siapa? Banyak lah lawyer. Tinggal pilih sesuai dengan budget dan kebutuhan kita. Tapi iya benar, maksud gue gini, terlepas dari aduh abis nggak ada sparksnya, abis nggak ada ini, aku harus jadi orang yang lebih baik, apa segala macam Bo, apa rasanya anak-anaknya sih? Nah, kayaknya anak-anaknya nggak tahu sih Ma. Tapi kalau anak-anak udah gede kan udah mulai bisa membaca ya Syai. They can sense it.
They can sense it, exactly. Nah, cuma maksud gue gini, pada satu titik akhirnya yang tadi ngobrol di podcast ini ya, perempuannya tuh gini, anjir ya katanya gitu. Kenapa ya kata gue? Si laki gue sekarang bilangnya tuh, misalnya perjanjiannya itu dia Senin, Rabu, Jumat misalnya sama si pacarnya. Rese banget. Sekarang udah Senin, Selasa, Rabu masih aja pergi berhari-hari. Terus lakinya menjawab, ya kamu tuh harus ngerti dong. Anggrek tadi kan sebutnya anggrek dan melati. Aku tuh kan baru beli anggrek baru, jadi ya masih harus dirapiin, dipupukin, kan bangke cuy. Dan gue cuma bilang gini, sekarang sih terserah lu kata di obrolan podcast ini ya. Kalau lu masih kuat, ya jalanin. Karena kan tiap orang beda-beda ya. Tapi kalau melati, ibaratnya melati lu udah melewat udah ini kopak bukan kopak apa sih namanya? Anjir gue sampai lupa. Gas lah itu melati. Kelopak lo udah pada jatuh, udah pada rontok, Syai. Tapi ya kalau misalnya si tukang kebunnya itu dia bilang aku masih ngurusin anggrek nih, karena juga anggrek baru segala macam gitu ya, itu tanda-tanda NPD juga ya nih gitu. Dia nggak acknowledge perasaan si melati. Iya dong. Lu gila kan? Makanya gue bilang gini, kalau oke lah, taruhlah lu mau open. Itu mah egois aja gila. Iya, selfish banget. Maksud gue gini, pada saat ngobrol si Mbak Zoya juga bilang, ya kalau misalnya pun akhirnya dua-duanya agree untuk misalnya open marriage, ya lu tuh harus stick 100% dengan perjanjian. Gak bisa kayak, oh anggrekku soalnya baru. Ya nek, namanya anggrek baru sama melati udah 20 tahun, ya lu gak bisa apple to apple lah. Iyalah. Dan again, maksud gue gini, ya mendingan kalau menurut gue ya, if you feel like your marriage doesn't work anymore, segala macam, misalnya lo menemukan orang yang baru, ya udah fair enough, ya udahin aja sih menurut gue ya. Gitu. Misalnya kalau misalnya gara-gara tadi lo bilang ya kan soalnya susah nih bisa hartanya apa segala macam gitu-gitu, ya then don't do it. Iya nggak sih? Ya. Iya, maksud gue gini, lo kalau udah memutuskan buat menikah ya udah lo telan aja dengan segala macam syarat dan ketentuan berlaku. Iya nggak sih? Gitu. Coffee and cookies bener ribet bener. Kasian, maksud gue kasian. Dampaknya adalah kalau misal orang yang bilang kayak gitu ya, misalnya gue juga nggak tahu ya, mudah-mudahan tidak terjadi pada kita, tapi dia bilang oke, aku menjadi orang yang lebih baik, aku menjadi orang yang ini, aku menjadi ini, aku terus. Kalau pasangan lo udah ngomongin aku terus tanpa dia mikirin lo, tanpa dia mikirin anak-anak, tanpa dia mikirin keluarga, ya itu sih udah sih gitu. Berarti dia lebih sayang sama dirinya sendiri daripada sama keluarganya. Betul, udah ibaratnya ya you sign up for something that will destroy you. Cuma again kan kita nggak bisa bilang bahwa ini benar ini salah. Ya again dalam setiap pernikahan itu kan orang memutuskan apa yang works for them, ya kan. Tadi buktinya ada salah satu teman kita bilang enggak kok mereka masih menikah sampai sekarang, they still happy. Ya nggak ngerti tuh mah bagaimana menjalankannya, tapi ya it works apparently for them gitu loh. Iya kan masing-masing. Ya Ocap juga biaya perawatan paling tinggi mana gitu, melati atau anggreknya? Jelas anggrek lah, orang baru. Iyalah nih, sekarang lu juga punya ikan koi baru, terus lu punya ikan arwana yang udah 10 tahun, ya lu main yang mana? Ya ikan koi yang baru selesai. Ya kan ikan koi lucu banget sih kamu, gemoy gitu kan. Arwana udah biarin aja lah, dia berenang sendiri aja bisa kok, dia sendiri nggak usah diliatin juga ya kan, begitu aja bentukannya. Mungkin di mata lo itu ikan arwana udah bukan ikan arwana lagi nih, karena udah 10 tahun udah ikan sapu-sapu say. Ntar lagi di sop ikan arwananya. Our point is it's up to you guys, karena kan choice itu kan ada di tangan kalian ya. Maksudnya ya, tapi harus tahu bahwa when it comes to feeling, when it comes to heart, when it comes to love, pada saat udah ada involving perasaan ya, terbukti tadi smart woman akhirnya kelabakan, kebolak-bolak sampai ke psikolog ya, perempuan ini kurang pinter apose, dan udah ditulis pun dalam a sheet of paper dengan kontrak. Cuma kalau hati itu susah ngejalaninnya. Iya, tapi ya benar. Nggak boleh cemburu karena udah perjanjian. Ini pacar aku, nih pacar kamu, nggak boleh cemburu kan, hanya mereka. Ya penjalanannya sulit toh yo. Tapi sebenarnya yang paling penting adalah apapun pilihannya,
kuncinya adalah lo tuh bener-bener harus paham diri lo sendiri apa. Jadi kalau lagi dalam ketemu sama orang NPD misalnya, atau misalnya pasangan lo bilang kita open marriage yuk gitu, lihat ke diri lo sendiri dulu. Jangan hanya karena lo merasa cinta akhirnya lo turutin semua keinginannya. Lo kuat apa enggak, ini will it work for you atau enggak gitu ya kan. Jadi lu pahamin dulu, ya bener tuh Cep, kuncinya adalah ngerti diri lo sendiri baru mau gue ngomong. Sebenarnya lo tahu dulu nih, oke, ini standar gue segini, oke kayaknya gue nggak bisa, oke jangan, oke ini gue nggak apa-apa nggak ya gitu. Jadi jangan pernah melakukan apa, pokoknya gue lakukan ini karena aku tuh cinta sama kamu, nyet, jangan gitu, beneran deh rugi. Bukan berarti kita harus egois ya, bukan. Tapi karena kita yang akan menjalani, jadi kita harus tahu dulu nih, ibaratnya lo mau naik gunung, lo mau hiking segala macam, lo harus tahu kemampuan diri lo. Oke, gue bisa sampai ketinggian yang mana ya? Kalau kayaknya fisik gue nggak kuat-kuat banget, berarti gue nggak nyampe pos yang paling atas deh. Gue sampai ke yang pos kedua, ketiga aja gitu. Nih hidup pun juga harus kayak gitu. Jadi lo harus ya udah, pokoknya kita tahu aja kapasitas kita mampunya sampai mana gitu. Jangan melakukan oke, demi cinta gue akan melakukan apapun. Jangan nih. Bener, ini untuk menutup ya, bener kata Lucy, mengukur kemampuan diri. Apa sih nih, Kamel kapan sih booking sama Daud Jordan? Lu emang kadang-kadang ya penonton emang caur lu ya. In order to get my attention, apa aja lo omongin. Semalam lu kata gue kayak polwan, sekarang gue katanya suruh apa boxing sama lelaki entah siapa itu. Ada-ada aja lo ya emang ya. Fabi Marcella, jangan ya. Iya jangan. Artinya mengukur diri aja. Sanggupnya berapa. Kalau orang lain bisa. Kalau orang lain bisa maraton, kita juga belum tentu bisa maraton. Orang lain bisa ngurus anak dengan yang namanya apa? Gentle parenting. Mungkin kita cuma bisa pakai POC parenting. Ya udahlah. Kalau orang lain bisa glowing tanpa harus perawatan, ya udah mungkin kita harus babak belur dengan perawatan. Itu pun juga gak glowing acan. Ya udahlah say, ngukur kemampuan diri. Kalau orang udah cakep dari lahir, mau ibaratnya mau makan Indomie kayak tiap malam tetap aja ada six packnya, perutnya tetap bagus. Ya udah tuh perempuan lain. Mungkin kita mau mens ya? Hah? Kenapa? Kok kelihatannya bloated? Oh enggak, aku udah gak mens 2 tahun. emang gede aja. Sadar diri, ukur diri. Iya. Kita mampunya coba, tadi lu sih bilang, gue mampunya segini ya udahlah. Iya, itu tuh sama kayak kemarin waktu lagi gila-gila jadi atlet sepeda kita kan ya, waktu pandemi kemarin tuh kan jatuh koreng kita muka ya kan gitu. Terus udah gitu biasa dong kalau anak sepeda, kalau si come back stronger, kalau si ayo dong sepedaan lagi. Nope, gue bilang gitu. Kenapa? Semua bisa kok. Si ini baru jatuh bisa, si ini bisa latihan lagi. Ayo dong. Wah, bagian dari ego aku adalah gitu. Oke, gue bisa segala macam gitu ya. Tapi gue bilang, nope, nggak, makasih gitu. Itu pun bahkan sebelum gue jatuh. Jadi kan waktu itu ya, kalau anak sepeda kan kita biasanya kalau tiap hari Rabu kan gak ada kerjaan ya nih, kan nggak boleh ngantor, nggak boleh ngapa-ngapain. Jadi kan kita di rumah mulu pagi sampai siang tuh sepedahan gitu, nggak ada kerjaan. Terus udah gitu bahkan waktu itu Afid aja bilang bisa kamu coba nanjak setiap hari Rabu ke KM 0. Nyampe kita ke KM 0 nanjak kayak orang gila. Gue sampai ya Allah ini mau mati deh gue rasanya. Udah deh gue sampai di tengah jalan. Jadi itu kan KM 0 itu di deket Hambalang, deket rumahnya Pak Prabowo tuh. Terus tapi kebetulan kita gak kenal sama Pak Prabowonya, jadi gak bisa numpang minta pisang goreng. Terus lu lihat Mayor Teddy. Ya Mayor Teddy tuh emang cakep ya? Orang banyak yang ngomongin cakep. Cakep lah ya. Cakep lah tuh berarti itu kan tipe. Kalau orang Indonesia kan banyak yang tipenya kan seneng kan yang modelnya handsome gitu. Cakep dong. Aku standar cakepnya Ryan Gosling soalnya susah. Nah terus loh. Kita lebih ke Rian Jombang sih saya. serem banget. Oke, lanjut. Tapi pas waktu kita lagi jadi kamu nanjak. Jadi kalau aturannya dulu anak-anak sepeda gitu. Kalau udah bisa nanjak berarti nanti begitu turun di dalam kota, di dalkot tuh lo kenceng katanya gitu kan. Terus gue tuh pas lagi di tengah-tengah nanjak itu, udah deh ini pertama dan terakhir gue nggak mau lagi. Gue bilang gitu. Kenapa? Aku tuh emang gak suka sepedahan. Udahlah jual aja.
gitu. Padahal tapi kan sebenarnya waktu itu adalah gila-gila FOMO, gila-gila untuk nunjukin bahwa lo kencang atau lo kuat nanjak atau apapun gitu ya. Tapi kembali mengukur diri itu adalah kuncinya. Makanya gue berani mengakui aja, emang this is not my thing lah, Bo, udahlah, gue bilang gitu, udahlah gitu. Dan tapi ya secara fisik harus gini ya, biasa anak sepeda kayak gitu ya. Gue bilang, gue udah cukup kenyang waktu gue jadi atlet softball dulu, udah Bo, udah gue pengen males-malesan aja sekarang olahraganya, udah cukup. Betul. This isn't me. Ngukur aja sama kayak ini untuk menutup ya. Ego tuh emang di atas segalanya. Lihat teman-teman pas kemarin Fit 40 X Jennifer Bahdim itu kan ada si Jen tuh ngasih ada challenge. Jadi kita kayak pegangan terus berdiri kakinya diangkat gitu ya. Nah itu ego tuh, kenapa? Udahlah kaki gue udah lagi injured di sebelah kiri. Tapi kan kita namanya ada teman-teman ya say, terus mau bikin konten, kita maksa tuh, ya kan? Kita angkat-angkat kaki kita yang udah injured. Masa Jennifer Bahdim dari Bali bisa, masa orang Batak, cewek Batak kagak bisa? Berjuang tuh, walaupun jatuh-jatuh juga kelepak-kelepak ya kan Nek. Besoknya kaki gue Nek mau dilurusin gak bisa. Dan coach gue begitu ngelihat, ngapain kamu begitu-begitu, udah pemanasan belum coach, lihat kan jadi kaki sekarang gini, tukang pijit Nek, akhirnya harus ngurut dulu. Artinya apa? Ego itu kadang-kadang segalanya. Padahal emang udah gak kuat, udah gak bisa kaki cedera, ya kan? Udahlah, makanya emang mengukur diri apapun itu ya, apapun itu. Gara-gara pengen dikata sama kuat kayak jadi berbanding, pulang pincang. Oh ada tuh Kamel Fit 40 ada igoinya nggak sih? Kamu ada igoinya? IG-nya belum, lagi dibuat nanti IG-nya. Kamu tuh nggak bikin ini apa tips-tips apa gitu buat mama-mama umur 40? Jadi jangan olahraganya aja. Jadi misalnya kalau udah umur 40 itu kan berat badan gampang naik ya Nek. Gitu loh. Tips-tips kesehatan gimana lah gitu. Itu bagian si Inge, tapi dia pergi terus traveling ke kanan ke kiri. Aku udah pecah otak, udah bingung kan, banyak yang keurus. Urus ini, urus bocil, urus Fit 40 ya kan. Udahlah, makanya suami kadang-kadang kurang keurus kan. Kasihan tuh campur. Nanti isi ya, jam 12 ya. Susah nih mama mau janjian dari tadi malam ya kan. Yang ini ketiduran jam 8 juga udah tidur ya kan. Oh dia udah WhatsApp. Untuk menutup ya Ma, tuh, untuk menutup komennya. Dulu dikira waria. Sat, udah, gue udahin. Masih ada aja kata-kata waria, wanita ceria. Nanti kan ya hari ini. Aku nanti mesti menjemput teman kita dulu, nggak usah disebut namanya ah. Nanti ada Lebih baik bisa ya. bisa, dia mau ke dokter gigi dulu. Jadi kita ketemu nanti ya. See you Mama. Muah. See you. Makasih semuanya. Banyak berkat buat kalian hari ini. Bye guys.